Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Salma Roidatul Rogda and I'm from class E semester 4. So in this video, I want to try to interpreting some video and happy watching everyone. One morning, shortly after my 13th birthday, I walked out to the living room and saw my mom reading 1, 2, 3 Magic Teen. Communicate, connect, and guide your teen to adulthood by Dr. Thomas Huggies Fallon. My first thought was that she doesn't need to be reading this. She knows how to parent me. I'm not going to change. Yeah, I was wrong. The next week I was thinking to myself, what if I wrote a book about parenting? Wouldn't that be interesting? I bet every parent would like to know what their teen's thinking about their parenting. So when this opportunity popped up, I thought this would be a perfect topic to talk about. We'll start with technology, because technology is an area where teens and parents usually don't get along. Mostly because of the difference between technology from today and when my parents were teens. In my opinion, I think a child should get a phone based off of the environment. So what I mean by that, if your child lives in Iowa, kids usually don't need a phone in grade. But for kids who live in New York City, they have to walk to school and get food in the city. So it's not important to have a phone at a younger age for safety purposes. There's age, but there's also time to consider. For me, I think the timeline should be anything that the parents can handle. What I mean by that, if you were spending 12 hours on your phone and tell your kid you only have 1 hour screen time, there's a problem. Don't set timelines for your kid if you can't follow them too. I mean, come on parents, have a little fairness. A timeline should be anything that you can handle. In order to understand your teen, you need to understand what your teen thinks of you. Some teens describe their parents as certain stereotypes. These stereotypes fall into 2 categories: the boss and the loosey-goosey. The boss is a strict parent. They might hear saying, "What I say goes," and when you make the money, then you can make the rules. The loosey-goosey lets anything slide. For example, a teen could stay up all night, but the loosey-goosey wouldn't have a problem with that. Also, a loosey-goosey could also be okay with one thing and be strict on another. For example, a teen could have a very strict bedtime, but have as much screen time as they like. The parent that I like to see is not the boss, nor the loosey-goosey, but in the middle. I call this parent the listener. The listener gives directions, but let their teen have options. The boss and the loosey-goosey aren't bad parents, but the listener takes the good out of these two and then leaves the bad. Imagine your teen wants to quit the basketball team and get a job at McDonald's. The listener would ask questions before the teen would make a decision. The listener would also give directions on places to work if they didn't want them to work that place. But how can you listen to your teen if he or she is so mad? Or how can your teen listen to you if you're so mad? Let's talk about emotions. So, emotions. We all have them. But teen emotions are very special. According to Marwa Azab in her PhD article, Why Are Teens So Emotional?, the part of the brain that controls the emotional system is called the limbic brain structure. The limbic system is slower to develop than the logical system. It takes some time for a teen to connect her emotional system and her logical system. Basically, when I'm feeling sad or mad, the emotions feel very intense. When I'm feeling sad or mad, it feels like a wave has just crashed into me. I'm not thinking why I'm sad or mad, it's just there. One day after tennis practice, I was thinking to myself, I don't really want to join the team. It was a lot of work and it was every day, so I asked my mom about it in the car.
pledged to the team. And all of a sudden, I started crying. I couldn't stop. That wave of emotions just hit me, and I cried all the way home. And my mom was so calm about it. That made me even more mad. I was expecting my mom to get really mad at me, but when she didn't, that got me really mad. When I got home and calmed down, I was thinking about what just happened. I just had my first mood swing, and I didn't even know it. So what I learned about parenting from my first mood swing is that when your teen's experiencing a wave of emotions, the key for parenting is to stay calm. If you stay calm, your teen's wave of emotions will pass, and they'll realize that they're being silly. But if you fight back, your teen actually has a reason to be mad. They won't think about how they just had a mood swing, they'll think about how you just yelled at them. So parents, if your teen's experiencing a mood swing, stay calm and realize it's not you, it's emotions. As a beginner teen, I'm starting to learn about emotions. Understanding technology and seeing different types of parents. I also understand since I'm the oldest, my parents are figuring this out too. And by the way, I love my parents, and this is not about how bad they are parenting. This comes from a variety of places, and my realization on, wow, it's really hard to parent a teen. We all experience like what it's to be a teen. With a little bit of listening, we'll all get to the finish line. Thank you. So this is my result from I use taking notes, note taking, and I want to try interpreter to bahasa Indonesia. Pada suatu pagi ketika usia saya baru menginjak 13 tahun, saya berjalan ke ruang keluarga dan saya melihat ibu saya sedang membaca 1 atau 2 buku mengenai keajaiban remaja. Komunikasi merupakan koneksi dan juga membimbing usia remaja yang akan beranjak dewasa berdasarkan sudut pandang dari Thomas W. Phelan. Pada saat saya melihat ibu saya membaca buku itu, saya rasa seharusnya dia tidak perlu membacanya karena saya rasa ibu saya sudah memperlakukan saya dengan baik dan itu juga tidak akan mengubah diri saya. Tetapi ternyata saya salah. 1 minggu kemudian saya berpikir bagaimana jika saya menulis buku mengenai cara mendidik anak. Bukankah itu hal yang menarik untuk dibahas? Dan bukankah setiap orang tua juga akan penasaran dengan apa yang anak itu pikirkan mengenai pola didik yang mereka lakukan? Dan ketika kesempatan ini muncul, saya rasa itu adalah topik yang tepat untuk saya bicarakan. Kita mulai dari teknologi. Teknologi adalah tempat di mana orang tua dan juga anak itu tidak bisa berada di tempat yang sama. Alasannya karena perbedaan teknologi pada saat itu dan juga rutinitas orang tua pada saat ini. Dan menurut pendapat saya pribadi, anak itu memerlukan teknologi sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Ketika anak itu tinggal di Iowa atau Amerika Serikat bagian Barat, mereka tidak memerlukan ponsel, tetapi ketika anak itu tinggal di New York, kota New York, mereka membutuhkan ponsel untuk ke sekolah. Dan walaupun di usia mereka yang masih di bawah umur, dengan alasan untuk keselamatan. Dan juga selain mempertimbangkan waktu dan juga usia yang perlu dipertimbangkan, saya rasa orang tua itu bisa mengatasi segalanya berdasarkan kitab Talmud atau kitab suci yang dipercaya. Maksud saya, ketika orang tua itu menggunakan ponselnya dalam 12 jam, tetapi mereka itu membatasi anaknya untuk menggunakan ponsel dalam 1 jam, itulah yang menjadi suatu masalah. Karena ketika orang tuanya saja tidak bisa, karena orang tua itu tidak bisa membatasi waktu anak-anak bermain ponsel jika orang tuanya saja tidak bisa mengikuti alurnya. Ayolah, saat menjadi orang tua harus adil.
Dan untuk mengerti apa yang anak-anak itu pikirkan mengenai orang tua itu sendiri, orang tua itu harus mengerti bagaimana cara berpikir anak. Nah, pada umumnya anak-anak itu memikirkan orang tua itu sebagai stereotype atau stereotipe dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang bossy dan yang kedua adalah loosey-goosey. Nah, yang bossy ini adalah orang tua yang tipe ketat yang membatasi anaknya dalam melakukan segala kegiatan, dan juga tipe yang loosey-goosey ini adalah orang tua yang membiarkan anaknya melakukan apapun semaunya. Sebagai contoh, ketika anak itu pada tengah malam belum tidur, orang tua tipe loosey-goosey ini tidak mempermasalahkan hal itu. Dan orang tua dengan tipe loosey-goosey ini dibagi lagi menjadi dua. Ada orang tua yang oke-oke saja terhadap segalanya, dan juga ada yang ketat juga terhadap satu hal. Sebagai contoh, ketika pukul 12 malam nih, anak itu belum juga tertidur, tetapi mereka tuh tidak membatasi penggunaan ponselnya. Dan orang tua yang saya sukai itu bukanlah tipe kedua orang tua yang sudah saya sebutkan itu, tetapi orang tuanya itu berada di tengah-tengah dari kedua posisi tersebut, yaitu yang kita sebut sebagai pendengar. Orang tua dengan tipe pendengar, mereka itu akan mengarahkan anaknya sesuai dengan apa yang anaknya inginkan, dan juga anak itu akan memiliki pilihannya masing-masing. Tapi bukan berarti orang tua dengan tipe bos dan loosey-goosey itu adalah orang tua yang buruk, tetapi orang tua yang mendengarkan ini akan mengambil yang baik dan juga membuang yang buruk. Bayangkan jika saya ingin keluar dari sebuah tim basket dan juga saya ingin mulai bekerja di McDonald's, orang tua yang tipe pendengar ini, pertama-tama mereka akan bertanya mengenai apa tujuan saya ingin bekerja dan juga apa alasan saya sebelum saya membuat keputusan itu. Lalu yang kedua, mereka itu akan mengarahkan bagaimana seharusnya saya berlaku dan di mana tempat untuk saya bekerja. Nah, untuk bagaimana bisa orang tua itu mendengarkan apa yang diinginkan anaknya jika ketika anaknya baru saja ngomong orang tua itu sudah marah, atau bagaimana bisa remaja itu mendengarkan apa yang diinginkan orang tua jika orang tuanya itu mudah sekali marah. Mari kita membicarakan tentang emosi. Emosi ini dimiliki oleh semua orang, dan juga khususnya bagi remaja, mereka itu memiliki emosi yang spesial, di mana remaja itu memiliki emosi yang spesial, dan berdasarkan artikel PhD Maufa Azab, otak di dalam otak remaja itu ada juga sistem disebut limbik, yaitu sistem di mana yang posisinya berada di bawah dari logika. Sehingga bagi seorang remaja itu membutuhkan waktu untuk mengatur emosi dan juga logikanya di saat yang bersamaan. Dan ketika seorang remaja itu ketika saya merasa sedih ataupun marah, itu saya tidak bisa mengatur emosi yang terjadi pada diri saya, dan saya juga bertanya-tanya kenapa ini semua itu terjadi, dan semua ini terjadi secara tiba-tiba. Lalu ketika suatu hari saya sudah latihan nih untuk bekerja, saya kemudian merenungkan diri dan bertanya kepada diri saya sendiri apa yang saya mau, dan saya tuh memutuskan untuk tidak mau bekerja karena membutuhkan waktu dari Sabtu sampai Minggu. Kemudian saya mengucapkan kepada ibu saya ketika di mobil, dan pada saat itu saya menangis secara terus-terusan dan tidak bisa berhenti dengan emosi yang sangat tidak stabil. Dan dalam perjalanan pulang saya tetap menangis, dan anehnya ibu saya itu memiliki emosi yang stabil. Dia bahkan tidak marah sama sekali terhadap saya, dan itu membuat saya lebih marah karena tidak seperti ekspektasi yang saya harapkan. Lalu ketika saya sudah berada di rumah dan saya mencoba untuk menenangkan diri, saya bertanya-tanya lagi nih kepada diri saya sendiri, sebenarnya apa sih yang terjadi? Mengapa? Dan ternyata saya tuh menyadari itulah pertama kalinya saya mendapatkan emosi yang tidak beraturan. Dan dari sana saya mulai belajar mengenai emosi tersebut. Dan jika remaja itu memiliki emosi yang tidak stabil, kunci dari orang tua itu berarti mereka harus tetap memiliki emosi yang stabil. Dan jika
mereka sudah memiliki emosi yang stabil, maka emosi remaja yang tidak beraturan itu akan hilang dengan sendirinya. Tetapi jika orang tua itu malah ikut marah kepada remaja itu, maka remaja itu akan memiliki alasan tersendiri untuk marah kembali kepada orang tua, dan mereka tidak akan introspeksi diri karena emosi yang mereka miliki, tetapi mereka akan menyalahkan orang tua atas segalanya yang terjadi. Lalu ketika remaja itu memiliki emosi yang tidak stabil, tolong banget untuk orang tua untuk tetap memiliki emosi yang stabil, karena itu akan mempermudah segalanya. Lalu sebagai remaja yang baru, saya juga belajar mengenai emosi dan juga mengenai teknologi, dan saya juga melihat perbedaan dari cara parenting, cara pola asuh orang tua itu berbeda-beda. Dan sejak saya yang anak pertama, jadi saya pula harus mengerti itu semua. Ngomong-ngomong, saya sangat mencintai kedua orang tua saya, dan ini bukan berarti didikan orang tua saya itu buruk, tetapi ini merupakan suatu variasi dari cara mendidikan orang tua itu. Dan pada akhirnya kita juga akan saya juga menyadari jika ilmu parenting itu, ilmu dalam mendidik anak itu sangat sulit untuk dilakukan. Dan sebagai remaja, kita juga harus membiasakan diri untuk bisa mendengar apa yang orang tua itu ucapkan sampai akhirnya kita berada di garis finish, atau sampai akhirnya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. So that's it. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.